yang mereka menganggap dan memandang kemenangan kaum muslimin ini sebagai ancaman, bahkan ancaman serius bagi mereka. Ancaman serius bagi mereka, bagi agama mereka, bagi ekonomi mereka. Jadi udah dalam benak mereka ini suatu hal yang bisa berbahaya. Baik. Kemudian di samping dua kelompok manusia ini, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, di sana juga ada kelompok yang tidak kalah besar permusuhannya dengan kaum muslimin. Itu siapa? Orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an, kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan nikmat hidayah dan istiqamah di atas jalan Allah Rabbul Azza wa Jalla yang lurus hingga akhir hayat kita. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali dengan nikmat dan karunia darinya di malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mengkaji dan mempelajari ilmu dari agama kita yang mulia ini, dan juga mempelajari serta mengkaji tentunya sirah dan perjalanan dari uswah dan qudwah, suri tauladan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah barang tentu motivasi dan niat kita dalam rangka mempelajari dan mengkaji sirah beliau ada dalam rangka yang pertama menumbuhkan dan mengokohkan serta menguatkan rasa cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya, dan yang kedua adalah menumbuhkan semangat dari setiap diri kita untuk meniru dan mencontoh uswah dan qudwah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengetahui perjalanan hidup beliau, dengan kita mengetahui sirah dan perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, maka insyaallah akan semakin menguatkan dan mengokohkan kecintaan kita kepada beliau, menguatkan dan mengokohkan semangat untuk meniru beliau, dan juga tentunya semakin mempertebal syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah Rabbul Azza wa Jalla telah mengutus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat manusia. Ikhwatul iman, azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan pembahasan kita, dan kita sudah menuntaskan pembahasan dari bab terkait dengan perang yang sangat fenomenal, ya, yang sangat dikenal dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan, pasca perang Badar, setelah kaum muslimin di bawah komando Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pulang ke Madinah dengan memboyong dan membawa kemenangan, tidak serta-merta kemudian menjadikan jalan dakwah baginda Nabi SAW dan para sahabat terbuka dengan mulus. Karena hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, coba kita sama-sama membayangkan, kaum muslimin di bawah komando Nabi SAW adalah komunitas baru,
yang mereka baru datang dari Makkah dalam kondisi lemah, ya, dalam kondisi lemah, ya hijrah dalam kondisi mereka lemah dari Makkah, tidak membawa apapun, ya. Kemudian mereka berkumpul di Madinah, terbentuklah satu komunitas yang baru. Namun dalam kurun waktu 2 tahun, komunitas yang baru datang itu, komunitas yang boleh dibilang orang-orang yang terusir dari kampungnya itu, ya, yang semula lemah, tidak memiliki kemampuan dan daya upaya, bisa tiba-tiba mengalahkan kekuatan besar, di Jazirah. Itu kekuatan kaum musyrikin Quraisy Makkah, gak tanggung-tanggung lawannya itu. Orang baru gitu ya, komunitas baru langsung mengalahkan komunitas besar, kekuatan besar yang mereka sudah sekian lama berpuasa di Jazirah itu. Nama-nama besar mereka itu sudah luar biasa, ya. Apa tuh namanya? Terukir di bangsa Arab. Sehingga hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, cibiran, kekhawatiran, kemudian juga segala macam itu berkecamuk di tengah komunitas masyarakat Madinah. Secara garis besar terkelompokkan menjadi 4. Pasca perang Badar itu, manusia terkelompokkan, selain dari golongan kaum muslimin, ada 4 kelompok besar yang mereka itu berada di seberang kaum muslimin. Jadi berada di seberang kaum muslimin. Mereka menganggap kaum muslimin itu sebagai sebuah ancaman besar bagi mereka. Wah, ini baru datang tiba-tiba mengalahkan. Bagi mereka, apalagi yang sudah bercokol lama di situ di Madinah, menganggap ini sebuah ancaman besar bagi mereka. 4 kelompok pertama yang pertama dari 4 kelompok itu adalah orang-orang musyrikin, warga Madinah. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah juga, yang bahkan sangat besar permusuhannya dalam kaum muslimin dan jumlah mereka lumayan banyak di Madinah, siapa? Golongan orang-orang Yahudi. Ini 2 kelompok ini sangat memandang kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang Quraisy itu sebagai tantangan dan juga sekaligus sebagai tanda bahaya bagi eksistensi mereka, ya. Makanya Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengabadikan sikapnya orang-orang musyrikin dan juga sikapnya orang-orang Yahudi pasca perang Badar ini dalam sebuah ayat di surah Al-Maidah ayat ke-82, di mana Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling besar, yang paling keras permusuhannya lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Siapa itu? Al-Yahuda, yang pertama orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan yang kedua orang-orang musyrik. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kemenangan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin itu adalah merupakan perkara yang paling dibenci oleh mereka orang-orang Yahudi, dan itu terukir, terabadikan di dalam Al-Quran. Maka sampai kapanpun permusuhan itu pasti ada, karena termaktub dalam Al-Quran, ya. Dan ayat ini tidak dimansuh.
Jadi artinya sampai kapanpun mereka orang-orang Yahudi itu nggak senang dengan kehebatan dan kemenangan kaum muslimin, dan inginnya kita itu berada di dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi tercerai-berai, dalam kondisi lemah. Kita tuh inginnya seperti itu. Jadi ketika kaum muslimin di bawah komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menang, mereka tuh luar biasa, ya, luar biasa. Permusuhan mereka sangat keras. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, ini dua kelompok manusia yang secara umum ini adalah mayoritas, ya, yang mereka menganggap dan memandang kemenangan kaum muslimin ini sebagai ancaman, bahkan ancaman serius bagi mereka, ancaman serius bagi mereka, bagi agama mereka, bagi ekonomi mereka. Jadi udah dalam benak mereka ini suatu hal yang bisa berbahaya, ya. Baik. Kemudian di samping dua kelompok manusia ini, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, di sana juga ada kelompok yang tidak kalah besar permusuhannya dengan kaum muslimin. Itu siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, berkawan karib, berteman karib dengan dua kelompok manusia tadi yang pertama, orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Jadi kawan karibnya itu, gitu ya. Namun karena mereka itu bermuka dua, ingin cari selamat, gitu ya. Ini menang, ingin cari selamat, akhirnya ya mereka secara terpaksa, ya, ingin mendapatkan apa itu namanya, oportunis, ya, ingin mendapatkan keamanan, gitu ya, ingin mendapatkan oportunis untuk melihat apa itu namanya, keuntungan bagi mereka saja, melihat keuntungan bagi mereka, maka mereka menyatakan masuk Islam. Dan diantaranya yang sangat masyhur terkenal yang menyatakan keislaman pasca perang Badar adalah Abdullah bin Ubay dan teman-teman, yang sejatinya ini sangat besar permusuhannya dengan Islam dan kaum muslimin, sangat besar, cuma karena ingin cari aman aja. Namun faktanya mereka justru di belakang menikam kaum muslimin, gitu ya. Dan sekali lagi ini tiga golongan manusia, ini tiga golongan yang berhadapan langsung dengan kaum muslimin, ya, berhadapan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan golongan yang keempat ini permusuhannya bukan ideologi, tapi lebih kepada ekonomi. Ya, kalau yang tiga kelompok tadi ideologi plus ekonomi. Kalau kelompok yang keempat ini adalah lebih condong kepada ekonomi. Yaitu siapa? Mereka orang-orang Badui, orang-orang yang biasa hidup di bebas, gitu ya, di pedalaman, di Arab, di Madinah sana, yang tersebar di sekitar Madinah, ya. Mereka tidak terlalu memperhatikan masalah ideologi. Bagi mereka itu satu hal yang bukan orientasi mereka, ya. Namun yang mereka sangat khawatirkan adalah ekonomi mereka, karena mereka punya kebiasaan apa? Merampas, merampok, gitu ya. Ini kalau kekuasaan nanti Islam berkuasa, berjaya, gitu ya. Mereka khawatir akan kehilangan ekonomi mereka, akan kehilangan apa? Mata pencaharian mereka. Adapun ideologi, mereka tidak memandang itu sebuah hal yang penting bagi mereka, gitu ya. Ya. Jadi mereka lebih kepada bagaimana nanti kalau seandainya kaum muslimin kuat dan Madinah dikuasai oleh orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu akan menjadi rintangan dan halangan, akan menjadi penghalang bagi mereka, ya, dalam ekonomi mereka. Maka mereka pun tidak kalah dengkinya terhadap kaum muslimin. Itu secara umum kalau dipetakan ada 4 kelompok manusia yang mereka berada di seberang kaum muslimin pasca perang Badar. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Taala.
dari sekian dari sekian besar kekuatan yang berada di kalangan Madinah yang mereka tadi terpetakan menjadi 4, tidak kalah juga yang perlu diperhatikan dan dilihat adalah kekuatan Mekah, yang tentu dengan kekalahan mereka di perang Badar itu sebagai sebagai stimulus bagi mereka untuk melancarkan serangan balasan. Karena bagi mereka ini bukan hanya sebagai sebuah kekalahan biasa, namun ini lebih kepada penghinaan ya bagi mereka itu seperti itu. Maka ya beberapa kekuatan di sekitar Madinah yang mereka mulai menampakkan sikapnya berseberangan dengan kaum muslimin, juga bagaimana orang-orang Mekah yang mereka mengisyaratkan akan mengadakan serangan balasan. Jadi pasca perang Badar itu luar biasa. 4 kelompok di Madinah mereka langsung mengatakan bersikap berseberangan dengan Nabi. Plus di Mekah pun mereka sudah berancang-ancang dan mengumumkan untuk melakukan serangan balasan. Dan mereka mengirimkan beberapa tanda serta mengirimkan utusan untuk datang kepada kaum muslimin, bahkan sampai membuat syair-syair di kala itu. Di zaman itu syair itu sebagai sebuah cara untuk mengekspresikan suatu hal ya. Mereka mengungkapkan dalam syair-syair mereka akan keseriusan mereka untuk menuntut balas akan kekalahan di perang Badar. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tentunya hasrat dan keinginan masyarakat Makkah atau Quraisy untuk membalas dendam itu nanti akan kita temukan di perang pasca setelah ini, yaitu disebut dengan perang Uhud ya, perang Uhud yang nanti kita akan ketemu di pelajaran nanti di sana. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di sini pun Syekh Sofiyur Rahman yang menuturkan ada beberapa informasi terkait dengan kejadian yang terjadi pasca perang Badar, terkait dengan adanya satu kabilah, yaitu bernama kabilah Ghatafan. Mereka menghimpun kekuatannya untuk menyerang Madinah, dan kabilah ini gak jauh dari Madinah. Ya, bahwasannya hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka bahkan mengerahkan 200 orang penunggang unta dengan senjatanya, 200 orang penunggang unta. Dan Nabi SAW ketika mendapat informasi ada serangan ya, dengan kekuatan tadi 200 penunggang unta, maka Nabi SAW langsung tidak menunggu waktu mendatangi mereka. Ya, Nabi SAW yang langsung, pada baru selesai pulang dari perang Badar. Ya Allah. Ya. Kalau dihitung berarti sekitar ini bulan Syawal tahun kedua Hijriah, berarti kurang lebih sekitar 1 pekan lah. Sekitar 1 pekan pasca perang Badar. Setelah Lebaran, ini perang setelah Lebaran. Ya, sekitar 1 pekan setelah perang Badar ada informasi serangan baru ya dari Bani Sulaim yang 200 orang penunggang kuda tadi. Nabi SAW mendatangi mereka ya, dan para sahabat menetap di perkampungan Bani Sulaim yang bernama Al-Qudr. Maka disebut dengan perang ini namanya perang Al-Qudr ya, perang Al-Qudr. Namun tidak terjadi peperangan, karena itulah ya salah satu dari pertolongan Allah Taala kepada Nabi SAW, di mana
Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menanamkan rasa takut di dada dan di hati orang-orang yang menjadi musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah siap perang dengan 200 pasukan untanya itu. Namun ketika Nabi SAW datang ke situ dan menginap di situ di perkampungan itu untuk melakukan perlawanan, justru mereka apa? Lari tunggang langgang, kabur pasukan, ya. Kaburnya meninggalkan segala sesuatu. Kaburnya meninggalkan segala sesuatu. Jadi bukan hanya kabur dengan tunggangan ya, dengan untanya, justru mereka lari meninggalkan kendaraan mereka. Tercatat ada sekitar 500 unta yang ditinggalkan. Dari 500 unta yang ditinggalkan. Mereka kabur tunggang langgang. Belum perang. Ya Allah. Itulah kekuatan orang-orang yang beriman. Allah berikan keteguhan dan kekuatan. Ya, di mana Allah Rabbul Azza wa Jalla menanamkan rasa takut. Itu salah satu bentuk pertolongan Allah, adalah Allah menanamkan rasa takut di dada, di hati musuh-musuh Islam. Ya, musuh-musuh Islam. Dan tentunya itu semua adalah karena ada sebab. Yaitu sebabnya apa? Iman dan takwanya kaum muslimin. Ya. Maka kita pun jangan sampai luput untuk terus mendoakan saudara-saudara kita ya, dimanapun mereka berada, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Semoga Rabbul Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kekuatan, keteguhan, dan kemenangan ya, di atas musuh-musuh Islam, di atas para Yahudi ya, para Zionis la'anahumullah, yang semoga melaknat dan menghancurkan serta membinasakan mereka. Amin Allahumma. Nah, ini adalah pasca perang Badar yang pertama, yaitu apa? Terjadinya sebuah perang, namanya perang disebut dengan perang Al-Qudr, walaupun tidak terjadi peperangannya ya. Tidak terjadi peperangannya, namun sudah sempat ada konfrontasi gitu ya, sudah ada perkumpulan masanya, sudah ada perkumpulan massa, namun tidak terjadi peperangan karena ternyata dari pihak musuh memilih lari kabur tunggang langgang daripada harus bertempur dengan kaum muslimin. Sekali lagi, ini adalah salah satu bentuk dari pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, tadi di Madinah tuh, ya, di sekitaran Madinah. Nah, kemudian kita bergeser ke Mekah. Bagaimana nih reaksi masyarakat Mekah ketika menghadapi sebuah fakta tadi, mereka harus kalah gitu ya, bahkan pembesar mereka harus mati gitu ya, dan dimasukkan ke dalam sumur. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para pemuka Quraisy di sana di Mekah, mereka melakukan persekongkolan atau mereka melakukan kesepakatan yang batil. Apa itu kesepakatan mereka? Karena mereka memandang semua malapetaka yang terjadi ini, dalam persepsi mereka ini malapetaka, dalam persepsi mereka ini bencana gitu ya. Semua bencana yang terjadi dan menimpa Quraisy itu adalah ulah satu orang. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dalam benak mereka ini ulah satu orang. Maka caranya tidak lain dan tidak bukan dari apa? Habisi satu orang itu. Padahal ini upaya mereka yang kesekian kali ya. Mereka udah berkali-kali berupaya untuk bisa membunuh Nabi SAW. Allah selamatkan. Ya, yang tidak jauh kasusnya dari perang pasca perang Badar. Bahkan di perang Badar pun mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi SAW. Allah selamatkan. Bahkan sebelum terjadi perang Badar, mereka sudah sepakat, kekuatan mereka waktu itu masih luar biasa kuat ya. Ketika apa? Malam terjadinya apa? Hijrah. Malam terjadinya hijrah. Di mana mereka sudah bersepakat 13 orang bahkan, orang-orang terbaik mereka. Ya, dan Nabi berada di tengah-tengah mereka di Mekah gitu ya. Nabi berada di tengah-tengah mereka di Mekah.
Namun mereka gagal, gak bisa. Padahal waktu itu orang-orang besarnya mereka sedang dalam full kekuatannya full, dan mereka pun berada di kampung mereka sendiri, di negeri mereka sendiri, dan mereka gagal. Jangan kata membunuh Nabi, menangkap Nabi pun gak bisa. Bahkan informasi Nabi dimanapun mereka gak tahu. Jadi, nah apalagi ini statusnya para pembesar tokoh mereka sudah nggak ada gitu ya, mental mereka sudah goyah gitu. Berarti tinggal ada yang sisa-sisanya aja nih, kekuatan sisanya. Jadi ketika mereka tahu masih sangat besar hatinya atau masih sangat besar kepala mereka ya, mampu membunuh Nabi SAW. Padahal beberapa kali perjalanan mereka mendapati kenyataan Nabi tidak bisa mereka bunuh. Ya. Akhirnya mereka sepakat, pembesar-pembesar yang ada itu mereka sepakat, oh kita bunuh saja Nabi Muhammad gitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tersebutlah namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Ya. Umair bin Wahab al-Jumahi. Di mana tatkala itu ia sedang duduk-duduk ya, di Hijr Ismail di Ka'bah bersama dengan Safwan bin Umayyah. Bersama dengan Safwan bin Umayyah. Ya, Umair adalah salah seorang dari pemimpin Quraisy yang dulu ia sering menyiksa Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga sering menyiksa para sahabat selagi ketika mereka ada di Mekah. Anaknya itu Wahab bin Umair menjadi tawanan di perang Badar. Jadi anaknya itu menjadi tawanan di perang Badar. Saat itulah Umair menyebutkan ya, orang-orang menjadi korban di perang Badar dan mereka dimasukkan ke dalam sumur. Sofwan berkata, ya, menghibur ya Umair bin Wahab al-Jumahi, demi Allah pasti akan datang kehidupan yang baik setelah kematian mereka. Pertanyaannya, kenapa kisah ini kan percakapan ini terjadi di Mekah, di Hijr Ismail, di Ka'bah. Ya, Nabi sudah ada di Madinah. Nabi berada di Madinah dan berasal. Kenapa percakapan ini kok terekam dan tercatat, bahkan diriwayatkan oleh para ulama hadis? Kenapa percakapan ini terekam? Ada sebuah konspirasi, mereka sedang bersekongkol ingin mengadakan sebuah makar, yaitu upaya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa yang menceritakan ini, Pak? Kan nggak ada, Nabi nggak di Mekah, di Madinah. Ini percakapan ini hanya dua orang, ya. Dilakukannya ada dua orang ini, yaitu tadi orangnya adalah Umair bin Wahab, ya, al-Jumahi, dan Safwan bin Umayyah. Ini dua pembesar Quraisy yang masih tersisa. Ini percakapan dua orang pembesar yang masih tersisa. Kenapa bisa sampai teriwayatkan percakapan ini? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Karena percakapan ini kok bisa teriwayatkan, bisa tersampaikan kepada kita, padahal kan percakapan orang Mekah. Nabinya ada di Madinah, para sahabat di Madinah. Kenapa bisa begitu? Gimana, Pak? Kenapa ini percakapan dua orang ini pada sembunyi-sembunyi tapi teriwayatkan kepada kita? Dan kita tahu apapun yang sampai dan itu berasal dari hadis yang sahih pasti benar adanya. Pasti benar. Fakta. Tidak ada dongeng dalam hadis Nabi itu, selama dia sahih secara penilaian para ulama yang ketat memeriksanya. Itu pasti fakta, benar adanya. Lalu bagaimana percakapan ini bisa terekam? Gimana? Zaman itu nggak ada penyadapan. Nah, kalau mungkin diskusinya lewat dunia maya bisa tersadap, ini langsung berhadapan dua orang ini, tapi bisa terekam ceritanya bahkan dengan detail. Percakapan ini bisa teriwayatkan. Gimana, Pak? Masya Allah, salah satunya masuk Islam. Luar biasa. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan.
Luar biasa. Barakallah. Kita lanjutkan. Sofwan mengabarkan begini. Jadi intinya dari dua orang ini, yaitu tadi siapa? Umair bin Wahab al-Jumahi dan Sofwan bin Umayyah ini bersepakat, bersekongkol untuk membunuh Nabi SAW, dan yang untuk ditugaskan untuk mengeksekusinya adalah Umair ya bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi. Dan Sofwan bin Umayyah siap menanggung segala sesuatunya. Jadi segala sesuatunya backing modalnya dari Sofwan, sampai urusan hutang piutangnya Wahab itu semua ditanggung, jaminan saya lah gitu kata Sofwan bin Umayyah. Asal kamu mau dan berangkat ke Madinah, bunuh dan berhasil bunuh Muhammad. Lalu gelar rencana pun dilaksanakan. Dia siap pedang diasah, terbunuh, berangkat ke Madinah. Dengan membawa pedang yang sangat tajam. Sampai ke Madinah, Pak. Sampai ke Masjid Nabi. Sampai turun di pintu Masjid Nabi. Waktu itu di Masjid Nabi sedang ada para sahabat yang muhajirin, tahu kenal pasti, orang ini pasti kenal. Dan yang satu di antaranya yang langsung bersikap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ada orang ini nih, bahaya dia. Langsung beliau mengambil sikap. Karena ini karena Umar tahu sepak terjang dia itu seperti apa dulu. Pasti ada maksud tujuan yang buruk. Nggak mungkin datang tiba-tiba ke sini tanpa ada maksud tujuan yang buruk gitu. Maka Umar pun langsung istilahnya pasang kuda-kuda gitu ya. Kalau ada apa-apa, beliau langsung waspada. Umar langsung waspada. Lalu hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menginformasikan kepada Nabi SAW bahwasanya ada Umair yang datang. Lalu Nabi SAW luar biasa. Beliau langsung meminta kepada Umar untuk mempersilahkan datang ke rumah beliau. Mempersilahkan. Umar ini luar biasa. Beliau waspada ya. Lalu beliau pun memerintahkan kepada beberapa orang Ansor untuk menjaga di sekeliling Nabi. Dan Umar sudah siap untuk jadi sahabat Ansor diminta untuk menjaga Nabi. Beliau siap untuk nanti kalau ada apa-apa langsung mengeksekusi orang itu lah gitu ya. Sudah siap. Namun Nabi mencegah, menghalangi, biarkan. Umar pada waktu itu sudah memegang gol pedangnya Umair, sudah dipegang. Namun hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Nabi pun bertanya, Nabi SAW bertanya kepada Umar. Ya. Ketika itu beliau bertanya, apa maksud kedatangan wahai Umair? Setelah Umair sebelumnya mengucapkan salam, yang salamnya itu salam secara umum, yang salam dalam bahasa Arab ya. Sabahul khair itu atau asbahtal khair ya. Selamat buat kalian di pagi hari ini, kurang lebih. Namun Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah telah memuliakan kami dengan sebuah ucapan selamat yang jauh lebih baik dari ucapan selamat yang kamu ucapkan. Itu ucapan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah ucapan selamat bagi para penghuni surga, kata Nabi SAW. Lalu Nabi pun bertanya, apa maksud kedatangan? Aku datang, kata dia, untuk urusan tawanan di tangan kalian, karena memang anak ada ditawan ya. Maka ia pun memerintahkan kepada Nabi untuk berbuat baik terhadap tawanan ya, untuk tawanan. Lalu Nabi bertanya kembali, kalau untuk urusan itu hanya sebatas menyampaikan, datang ke sini menyampaikan maksud
menyampaikan pesan dari bangsa Quraisy agar kami berbuat baik kepada tawanan, ya kenapa mesti bawa pedang kalau cuma sebatas ngomong gitu? Nah, gitu. Kenapa mesti harus bawa pedang dengan pedang yang siap? Kenapa kalau hanya sebatas ingin menyampaikan pesan agar berbuat baik kepada tawanan, kenapa harus bawa pedang? Karena Nabi sudah tahu. Percakapan tadi itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu. Jadi terjadi sebuah perbincangan dari dua orang disampaikan persis kepada Nabi, dan ketika ketika Nabi SAW mendesak sahabat Umairin untuk Umairin utusan Quraisy ini mendesak, jujur tujuan kamu kesini mau ngapain? Karena Nabi tahu tujuannya untuk apa? Untuk membunuh Nabi, bukan untuk mau ada alasan berbuat baik kepada tawanan, bukan. Maka Nabi mendesak, jujur kamu mau ngapain kesini? Ya. Lalu Umar mengatakan, enggak, itu aja urusan saya kesini itu hanya sebatas memberikan pesan dari Quraisy agar tawanan dijaga dengan baik, diperlakukan dengan baik. Lalu Nabi sampaikan kisah percakapan tadi. Ya, kisah percakapan tadi dengan detail disampaikan oleh beliau SAW. Gitu. Bukankah engkau pernah duduk berdua bersama Sofwan di Hijr lalu bercerita satu dengan yang lainnya dan berjanji bersepakat untuk membunuh saya? Gitu. Bercerita detail, Nabi sampaikan detail. Ya, Umar ini makin terkejut loh. Kok tahu? Padahal yang hadir itu kan cuma saya dan Sofwan aja, tapi kok tahu? Sampai detail-detailnya tahu. Nah, pada waktu itulah beliau langsung mengatakan apa? Demi Allah, saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah sembahan selain Allah, dan saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Dan Umar langsung mengatakan syahadat dan masuk Islam. Karena nggak mungkin kok tiba-tiba tahu ya apa yang dipersekongkolkan di Mekah, detail tahu persis. Kalau bukan Nabi, bukan utusan Allah, nggak mungkin. Karena nggak ada yang memberikan bocorannya. Nah, gitu. Maka Allahu Akbar. Niat tujuannya untuk membunuh Nabi awalnya justru malah masuk Islam. Ya, masuk Islam karena melihat bagaimana mukjizat yang kesekian kalinya yang ia lihat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun langsung mengatakan diri masuk Islam. Ya. Radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat yang untuk mengajarkan kepada sahabat yang mulia ini bacaan Quran dan seterusnya, dan juga melepaskan anaknya, putranya yang ditawan. Lalu Sofwan beberapa saat tinggal di Madinah, lalu kemudian pulang kembali ke Mekah. Luar biasa ya. Pulang ke Mekah dengan membawa status baru sebagai seorang Muslim yang notabene pasti harus berhadapan dengan siapa? Orang-orang musyrikin. Namun luar biasa para sahabat itu datang ke Mekah sana dan langsung menjadi dai menyebarkan Islam di sana, dan banyak yang masuk Islam dari tangan sahabat Umair radhiyallahu anhu. Langsung datang ke Mekah dan jadi dai, menyebarkan dan mengajak Islam. Itu satu di antara peristiwa yang terjadi ini dari gejolak di Mekah. Lalu bagaimana dengan kita kembali ke Madinah sendiri? Bagaimana di Madinah? Dari 4 kelompok manusia yang menjadi musuh dan memposisikan diri berseberangan dengan Nabi SAW, yang paling frontal sebagaimana tadi di ayat disebutkan, yang paling frontal dan mereka langsung terus terang mengatakan permusuhannya, bahkan siap berperang dengan Islam dan kaum muslimin. Siapa? Bangsa Yahudi. Yahudi langsung front. Kalau yang lain, orang munafik misalnya, mereka masih melihat ngincar-ngincar waktu. Musyrikin juga sama. Bangsa Yahudi langsung bersikap frontal dan mereka langsung mengatakan siap perang dengan kaum muslim. Dan
Kenapa? Karena mereka menganggap mereka punya kekuatan. Bahkan mereka mencela orang-orang Quraisy, orang Quraisy nggak bisa perang, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka sombongnya luar biasa. Jadi sombongnya kok orang Yahudi itu udah dari nenek moyang mereka, ya. Sombongnya luar biasa. Dan bangsa masyarakat Yahudi yang terbesar berada di Madinah itu adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu masyarakat Yahudi terbesar di Madinah, yang mereka menguasai ekonomi dan militer. Jadi dari zaman dahulu Yahudi itu kerjanya di situ, Pak. Sampai sekarang ekonomi dan militer mereka kuasai. Pasar mereka kuasai. Di Madinah itu ada pasar besar namanya pasar Bani Qainuqa yang punya masyarakat Yahudi. Kemudian juga persenjataan pun mereka sangat luar biasa, karena Bani Qainuqa ini mereka orang-orang yang kesehariannya mereka biasa memproduksi senjata perang. Jadi mereka tuh produsen senjata perang. Ya, bahkan kalau kita bicara ke sebelumnya, ya, mereka kenapa produsen senjata perang? Karena mereka yang menyokong terjadinya beberapa peperangan. Perang yang terjadi di Madinah itu acap kali terjadi antara Aus dan Khazraj. Jadi dua suku besar di Madinah itu sering terjadi perang. Yang menyokongnya siapa? Yahudi. Yang menyiapkan senjatanya Yahudi. Jadi mereka cari cuannya dari perang. Jadi zaman dahulunya begitu, Pak. Yahudi itu, ya Allah. Mereka tuh cari uang, cari untung dengan darah manusia. Dari dahulu begitu kerjaannya. Terkutuk, terlaknat, ya. Jadi mereka itu menguasai ekonomi karena mereka punya pasar, ya. Lalu kemudian Nabi membuat pasar khusus kaum muslim. Nanti kita akan ketemu pembahasan itu. Dan mereka menguasai perlengkapan perang. Jadi sehingga mereka menganggap melawan kaum muslimin gampang. Karena mereka punya 700 pasukan yang luar biasa, menganggap mereka kuat. 700 pasukan khusus. Persenjataan pastinya enggak kurang, karena mereka produsen perlengkapan perang, dari mulai pedang, baju besi, segala macam mereka produsen. Jadi mereka langsung tancap gas ingin berperang dengan kaum muslim. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Padahal ketika di awal Nabi SAW memulai merintis negeri Islam, itu sudah kita di awal dulu sudah kita bahas, sudah menyatakan, bahkan sudah melakukan perjanjian dengan masyarakat di sekitar. Perjanjian apa? Untuk saling membela, untuk saling mendukung. Itu dari awal sudah ada perjanjian begitu. Namun itu orang Yahudi, ya Allah, walaupun sudah ada perjanjian, kesepakatan untuk berdamai, tapi ulah mereka itu dari dahulu seperti Allah. Terkutuk, seperti itu. Mereka ingkar janji, padahal mereka sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan Nabi SAW untuk tidak untuk saling dukung di Madinah itu, saling dukung. Tapi ternyata itulah mereka. Salah satu dari bentuk upaya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, ya, dalam melancarkan aksinya mereka memerangi Islam. Salah satu ini sebelum terjadi perang Islam dan Bani Qainuqa, ya, letupan-letupannya. Salah satu di antaranya adalah Syas bin Qais. Syas bin Qais. Dia adalah seorang tokoh Yahudi. Kalau dia dari segi usia sudah tua. Ya, namun ya karena kedengkian mereka terhadap kaum muslim. Mereka sangat benci terhadap Islam. Suatu waktu dia melihat ada beberapa sahabat Nabi SAW bercengkrama akrab. Sahabat Ansor, sahabat Madinah, ya,
mereka sedang bercengkrama begitu akrabnya, begitu luar biasa, seperti keluarganya. Padahal dari suku yang berbeda antara Aus dan Khazraj. Ini bagi Syas bin Qais, orang Yahudi, ini merupakan sebuah hal yang apa tuh namanya, sangat dia benci gitu ya. Karena memang Yahudi sekali lagi nyari cuannya dari permusuhan. Gak boleh ada persatuan seperti itu. Maka ya, saking dongkol dan saking hasadnya terhadap kekeluargaan kaum muslimin, hasad mereka itu dengan kita ketika kita berkumpul dan bersatu, itu hasad. Gitu ya. Ini Aus dan Khazraj itu biasa berperang, lalu satu saat setelah Islam datang, mereka malah bersaudara yang luar biasa. Tadinya biasanya bertikai, berperang antara dua suku ini. Setelah Islam datang, mereka semakin akrab seperti keluarga besar. Maka ketika melihat fakta seperti itu, ya, dia pun menugaskan dua orang pemuda, karena Hasan gak suka dengan fakta begitu. Maka dia pun menugaskan dua orang pemuda Yahudi. Tujuannya untuk apa? Untuk memprovokasi. Tujuannya untuk memprovokasi. Dua orang ini ditugaskan oleh Qais ini, Syas bin Qais ini, untuk masuk ke dua kelompok yang sedang asik bercengkrama. Lalu masuk kedua kelompok ini mengungkit-ungkit peristiwa lama. Ungkit-ungkit peristiwa lama. Yang satu disindir, yang provokator, disindir, dicela, ya, sukunya gini dulu begini dulu begitu, diungkit-ungkit lagi syair-syair yang dahulu, ya, yang menunjukkan akan permusuhan dari dua suku ini, yang saling cela antara satu suku dengan suku yang lainnya, diungkit-ungkit lagi. Ya Allah. Sampai akhirnya hampir berhasil provokasinya itu. Mereka sudah marah, sudah saking yang tadinya akrab, saudara, udah siap berperang kembali di dua kelompok ini. Ya Allah, gara-gara ulah dua orang Yahudi tadi. Sampailah itu kepada Nabi SAW. Ya, disampaikan kepada beliau fakta di dua kelompok Aus dan Khazraj siap berperang kembali gara-gara ada provokasi dari dua orang pemuda Yahudi. Dan Nabi SAW pun marah, ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kembali untuk agar mereka semuanya meninggalkan seruan-seruan jahiliyah, mengajak ke suku itu kan seruan jahiliyah, ya. Dan akhirnya mereka pun yang dalam kondisi marah, dalam kondisi siap berperang itu pun sadar, ditegur oleh Nabi seperti itu, dan bahkan mereka pun berpelukan sampai nangis, ya, berpelukan sampai nangis. Ya, jadi gagallah upaya dari orang Yahudi ingin memecah belah barisan kaum Muslim. Ini pelajaran berharga, Pak, ya? Pelajaran berharga. Betapa kalau kita lihat sejarah itu, apa yang terjadi di zaman sekarang, sejatinya ya itulah, di zaman dahulu sudah terulang, sudah seperti itu terjadi. Maka kalau kita belajar sejarah, kita akan jeli, akan peka gitu. Ketika sekarang misalnya ada yang mau provokasi, memecah belah, kita kan, oh ini berarti ada satu, ada ulah nih biasa di balik ini. Jangan terbawa provokasi itu. Jangan terbawa provokasi. Persaudaraan kita teramat sangat mahal. Jangan kemudian hancur gara-gara ada ulah oknum, ada ulah aktor yang memang nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan kaum muslimin, apalagi ketika kaum muslimin tadi bersatu. Ya. Jadi hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla senantiasa mengokohkan dan menguatkan ukhuwah kita di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas jalan yang lurus. Kita bersatu padunya di atas jalan yang Allah ridhoi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meneguhkan dan menguatkan kita semuanya. Amin Allahumma. Dari saya sampai sekian, Pak. Ada yang mau bertanya? Kalau ada pertanyaan setelah adzan, kalau tidak ada langsung ditutup.
Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang mau bertanya berarti selesai, saya tutup. Wa'afu minkum, yang benar dari apa yang saya sampaikan murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi, jadi juga dari syaitan. Saya mohon kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengokohkan dan menguatkan kita di atas istiqamah ya, di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus, di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla ya menggolongkan kita kepada ya kelompok yang istiqomah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum